Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita masih menikmati berkat Tuhan. Hari yang luar biasa yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita semua. Mari sebelum kita mengawali hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, peristiwa Natal mengingatkan kita tentang besarnya kasih Yesus. Yesus yang rela untuk lahir menjadi manusia dan membawa satu misi besar, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Hari-hari ini makin besar tantangan dunia yang dihadapi oleh orang tua dalam menyelamatkan anaknya, yang dihadapi oleh guru dalam membimbing muridnya, yang dihadapi para pembimbing rohani terhadap anak rohaninya. Hal ini pernah terjadi di Perjanjian Lama. Bagaimana pemerintah Mesir saat itu berupaya untuk mematikan generasi dengan cara membunuh setiap bayi laki-laki. Tantangan hari-hari ini sungguh berbeda. Dunia berusaha untuk merebut generasi ini dengan membawa mereka jauh dari Tuhan. Inilah yang dapat kita kerjakan sebagaimana Yesus membawa misi penyelamatan. Kita pun Tuhan ajak untuk menjadi penyelamat generasi. Mari kita belajar dari seorang tokoh wanita dalam Perjanjian Lama, yaitu Yokebed. Kita akan membaca bersama-sama dalam Keluaran 2 ayat yang kedua sampai dengan 4. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Kita belajar menjadi penyelamat generasi dari seorang Yokebed. Yang pertama dari ayat 2 kita belajar bagaimana Yokebed ini memandang bayi laki-lakinya sebagai pribadi yang cantik. Kita juga memandang anak-anak kita, generasi-generasi berikutnya sebagai pribadi-pribadi yang indah, pribadi yang berharga di mata Tuhan. Apapun kelemahan mereka, bagaimanapun pemberontakannya, kita tetap memandang mereka sebagai pribadi yang berharga. Kita belajar yang kedua, di ayat yang kedua, bagaimana Yokebed ini melindungi bayi laki-laki itu dengan cara menyembunyikannya. Nah, kita belajar sekalipun ada resiko untuk dihukum pada pemerintahan zaman itu, tapi Yokebed memutuskan untuk tetap melindungi bayi laki-lakinya. Apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi generasi penerus kita? Kita dapat meluangkan waktu kita, mengorbankan tenaga kita untuk memberikan perlindungan bagi mereka agar mereka dapat terlindungi, terhindar dari tantangan dunia. Ayat yang ketiga kita belajar bagaimana Yokebed ini membuat sebuah peti dari pandan. Itu adalah cara yang dia lakukan sebagai bentuk untuk menyelamatkan bayi itu. Tidak dengan membuat kapal yang mewah, kapal pesiar, tidak. Tapi dia memulainya dengan hal yang sederhana. Itu juga dapat kita kerjakan untuk menyelamatkan generasi. Dengan kita melakukan hal-hal yang kecil, tapi itu sangat bermakna bagi generasi berikutnya. Kita dapat melakukannya dengan memagari putra-putri kita, anak-anak kita, dengan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menanamkan firman itu berulang-ulang. Bagaimana kita menanamkan firman Tuhan, kita melibatkan mereka dalam komunitas-komunitas rohani. Itu adalah salah satu cara sederhana yang dapat kita kerjakan bagi mereka. Ada kalanya sebagaimana Yokebed, dia harus melepas bayi laki-lakinya. Di ayat yang keempat kita belajar, saat Yokebed ini melepas bayi Musa itu di sungai Nil, yang dia lakukan adalah dia meminta kakak perempuan dari bayi itu untuk mengawal. Ada kalanya pengawasan kita kepada putra-putri kita terbatas, kepada generasi ini terbatas. Tetapi satu hal yang dapat kita kerjakan, yaitu mengawal mereka dengan doa-doa kita. Di dalam doa ada kuasa dari Tuhan. Kita percaya perlindungan Tuhan itu akan beserta dengan putra-putri kita, anak-anak kita, dimanapun mereka berada. Mari
Pagi ini kita belajar sebagaimana Yesus membawa misi untuk menyelamatkan manusia. Kita pun akan menjadi agen-agen untuk menjadi penyelamat generasi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau rela untuk datang ke dunia menyelamatkan setiap kami Tuhan. Seharusnya kami tidak layak untuk terima keselamatan, tapi karena Engkau yang melayakkan setiap kami sehingga kami boleh beroleh keselamatan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi setiap kami orang tua atau setiap kami pembimbing rohani Tuhan. Agar Kau mampukan kami, perlengkapi kami untuk dapat menjadi penyelamat generasi-generasi ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang sanggup memulihkan generasi ini sehingga menjadi generasi yang takut akan Engkau. Kami bersiap Tuhan hari ini beraktivitas bersama dengan penyertaan yang dari Engkau. Yang bantu kami Tuhan untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat, keputusan yang tepat. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami perkatakan, bahkan apa yang kami pikirkan, semua boleh selaras dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur dan peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.